Soleh dalam bahasa Arab itu bisa babnya fa'ula yaf'ulu, bisa saluha yasluhu, bisa bab salaha yaslahu, bisa salaha yasluhu. Ada 3 bab itu. Itu semuanya adalah diddul fasad, sebagai lawan daripada rusak, kerusakan. Seperti digunakan secara majaz, hadza yasluhu laka, ai yuwafiquka, ini cocok buat kamu. Jadi soleh itu artinya cocok. Oke. Yasluhur rajulu itu artinya aikana salihan fi amalihi. Artinya orang itu bekerja secara profesional. Makanya saya nanya, soleh bahasa Indonesia, apa soleh bahasa Arab, apa soleh Al-Quran. Nah, itu. Kemudian, aslaha ilaih artinya ahsana ilaih. As-salahiyah itu artinya halatun yakunu biha syai' salihan. Ini artinya salahiyah, itu maksudnya masa berlaku. Hadil bitaqah tantahi salahiyatuhu, artinya validitinya, masa berlakunya, itu salahiyah. Ini kita lihat semuanya. Lalu kita yang mana kita salihin maksudkan. Kemudian dalam bahasa Arab itu islahiyat, itu dari kata saleh juga. Itu maksudnya adalah lembaga pemerintah, ya, tempat dipenjarakannya anak-anak di bawah umur atau anak-anak puber, alladzina yartakibuna jaraima, yang melakukan kejahatan-kejahatan kriminal, dipenjarakan di situ istislahan, untuk memperbaiki moral mereka. Yu'allamuna hirafan, di dalam penjara itu mereka diajari berbagai keterampilan-keterampilan, yaktasibuna bimuzawalatihim ma'asyahum ba'da tasrihihim, yang nanti keterampilan itu bisa menjadi alat bagi mereka untuk mencari rizki setelah mereka keluar. Ya, gitu. Kemudian as-salih itu artinya diddul fasid. Orang yang saleh itu adalah orang yang al-qaim bima alaihi, orang yang melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dia minal huquq wal wajibat. Orang yang tahu hak dan kewajiban itu adalah orang yang saleh. Wa salihun likadza, hadza rajul salihun li amali hadza, artinya fihi ahliyah lil qiyam bihi, ini ada profesionalisme di dalamnya. Ini saleh bahasa Arab. Kemudian as-salihah juga bimana ni'mah wafirah. Sedangkan maslahah ini variasi bahasa. Lalu dari mana Anda mengambil kalimat ini? Itu dalam membuat suatu definisi dalam ilmu terminologi itu harus jelas. Al-maslahah itu artinya jamaknya al-masalih. Itu ma yata'atahu al-insan min al-amal al-ba'itha ala naf'ihi atau naf'i qaumihi. Apa saja yang dilakukan orang yang kira-kira keuntungannya, kemanfaatannya untuk dirinya atau untuk kelompoknya. Itulah namanya kepentingan. Silakan pilih. Ya. Tetapi ketika digunakan dengan wazan fa'ala, salaha, musalaha, itu artinya tidak bermusuhan, khilafu khasamahu. Ya. Kemudian aslaha bainahum, itu dengan aslihu zatal baini, artinya mendamaikan, mengakurakan. Oke.
Tetapi ketika tasalaha wasalaha, itu artinya tidak bermusuhan tapi bersahabat. Dan as-sulhu itu artinya as-silmu. Inda arbabi siyasa, menurut pahaman politik, as-sulh itu adalah ceasefire, menghentikan perang. Ya, ceasefire dalam rangka untuk mencapai penyelesaian dengan cara-cara diplomasi. Ini bahasa Arabnya. Iya. Sedangkan istilahat itu ilmu mustalahat, itu terminologi. Artinya apa sih terminologi itu? Ittifaqu ta'ifatin minal qaum, adanya kesepakatan sekelompok orang ala wad'i syai'in au kalimah, untuk menentukan apa maksud kalimat ini. Itu terminologi. Itu bahasa. Sedangkan dalam Al-Quran sih gimana? Loh, kita kan namanya soleh, bahasa Arabnya begitu. Nah, Al-Quran kan bahasa Arab juga, dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab juga. Tetapi Al-Quran lebih bebas menggunakan kata soleh itu sendiri. Mari kita dengarin. Dalam surat Yusuf ayat 9, saudara-saudara Nabi Yusuf yang dari ibu yang lain, yang ada 11 itu, mereka itu merasa cemburu karena bapaknya ini terlalu sayang kepada Yusuf, sehingga mereka merasa diabaikan. Mana-mana Yusuf jadi usubos, anak saja bukankah? Nah, maka muncul ide di salah satu mereka, uqtulu Yusufa awitrahu ardan, bunuh saja Yusuf itu atau buang aja sana yang jauh. Yakhlu lakum wajhu abikum. Nanti kalau Yusuf gak ada, wajah bapakmu kan sudah nggak ngelihat Yusuf lagi. Wa takunu min ba'dihi, setelah Yusuf sudah nggak ada, laminas solehin, kamu menjadi orang-orang yang soleh. Kalau Yusuf sudah dipateni, apa solehnya? Nyaman. Paham gak sih? Ini Al-Quran, jangan dibantah. Jadi soleh yang mana yang Anda maksudkan itu? Kalau aja. Bukan takwil, ini bukan ini. Saya ingin mengatakan itu ayat ini bukan ayat tasyabihat. Iya. Ini juga bukan. Iya. Bukan tasyabihat. Yang saya ingin sampaikan dalam bicara ini, ayat ini hanya berlaku yang satu akidah. Iya. Dibatasi. Ayat ini berlaku satu akidah. Yang bunyinya innal ladzina amanu wal ladzina amanu minal kitab. Ya. Jadi saya ingin mengatakan ini boleh kita pakai apa namanya, ada anomali meyakinkan publik bahwa orang Amerika itu bagian dari orang-orang soleh, dan ini perlu dipertimbangkan. Iya. Sebab inna musyrikina najis. Orang-orang musyrik najis. Najis dia kodiyah. Terus. Dan ini yang harus dipertimbangkan. Iya. Apalagi orang awam mendengar apa yang sampaikan Pak Kiai. Kayak kekhawatiran yang besar. Bukan orang malah kiainya yang malah pada ngomong sama saya. Jadi jangan di iya. Nah, makanya kan soleh yang saya lontarkan itu soleh yang mana? Kalau bagi saya, kesolehan itu nggak ada urusan dengan akhirat. Dengan gimana? Itu persoalan. Nanti saya uraikan lebih lagi. Jadi ketika mereka saudara-saudara Yusuf itu, kalau Yusuf sudah dibunuh, sudah disingkirkan yang jauh, nanti kita leminas solehin, kami menjadi orang-orang yang soleh. Iya kan? Jadi setelah Yusuf tidak ada, maka saudara-saudara Yusuf menjadi orang-orang yang saleh, artinya merasa nyaman. Yang kedua nanti, ini tidak seluruhnya ya. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa dalam surat Al-An'am. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin.
Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, semua itu adalah orang-orang yang saleh. Jadi saya belum mendefinisikan, saya belum lagi melakukan studi lapangan, ya, mengumpulkan data yang ada sekitar bagaimana kata soleh dipakai dalam Al-Quran. Jadi di sini merupakan suatu pangkat. Kesolehan itu kepangkatan yang sejajar dengan nabi-nabi. Iya kan? Iya, tapi ya. Yang berakidah. Iya, masa Zakaria bukan akidah? Ya jelas Zakaria orang saleh. Kan tadi orang-orang Amerika. Ya, nanti kita terangkan. Wa minhum man ahadallah li an atana min fadli lanatasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kalau seandainya saya diberi anugerah Allah, pasti saya akan bersedekah begini-begini minas salihin. Salihin artinya dermawan, artinya. Bayangkan variasi bahasa saleh tadi. Jadi kalau seandainya saya tidak tepat menyebut orang Amerika tidak soleh, jadi apa yang tepat untuk orang Amerika itu? Orang kafir. Iya kan? Ini persoalannya Allah mengatakan, ini kan melalui cerita bahwa karena orang Yahudi itu dulu berkhianat, maka kepemimpinan dunia diserahkan kepada umat Islam. Dan itu terbukti. Umat Islam memimpin dunia ketika mereka soleh. Sekarang tidak soleh, yang gak usah mimpin dong. Berarti Anda jangan beranggapan bahwa Anda orang soleh. Percolok matanya bukan kesalahan. Yang lebanti tidak soleh. Allah tidak akan salah pilih. Kalau Anda salah, Anda pasti diberi kekuasaan oleh Allah. Sebabnya Anda jadi melarat, bodoh, terbelakang, tukaran baik, karena tidak soleh. Persoalannya. Kita ini tidak soleh. Ini kelihatannya ada anomali. Anda lagi muslim di dunia ini yang berkembang. Mohon maaf, secara ringan. Namun bagaimana? Ini sharing. Mudah-mudahan ini diampuni. Iya. Enggak. Ada anomali, ada arak. Arak cap onta. Kemudian ada madu cap babi. Iya. Nah ini kan anomali gini. Iya. Arak cap onta. Sementara madu cap babi. Terus? Ya saya cenderungnya ya harusnya ya di madu cap onta lah. Iya. Jangan sampai nanti ini diakulturasikan. Iya. Yang tadi maaf, Amerika bagian daripada orang-orang ya soleh lah. Ini sama dengan Arab cap onta. Iya. Ya Arab aja lah. Iyalah. Iyalah. Oke. Oke. Lalu Al-Quran menggunakan kata soleh apalagi artinya? Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah, ya, al-ayyama minkum, artinya remaja-remaja, remaji-remaji, ya, yang sudah cukup usia, ya, wasalihina, dan orang yang sudah matang, min ibadikum, dari hamba-hambamu itu, iyakun fuqara yughnihimullah min fadlihi, kalau mereka fakir akan diberi kekayaan oleh Allah dari arunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, berarti wasalihin di sini artinya orang-orang yang sudah layak kawin. Kita tidak bisa menyalahkan Al-Quran ketika menggunakan kata soleh untuk makna layak kawin. Dan jangan menyalahkan Al-Quran mengatakan solehin, orang habis membuang Yusuf, kok mereka orang-orang yang soleh. Kemudian dalam surat Al-Jin, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Kata malaikat jin, kita ini ada yang baik, ada yang tidak demikian.
Ada yang baik, ada yang tidak demikian. Yang tidak demikian itu apa artinya? Bukan. Ada yang cantik, ada yang tidak cantik. Ini dalam bahasa, ini mungkin jin Afrika ini. Kenapa? Karena dalam komparasi linguistik bahwa hanya ada di benua Afrika, ini bahasa Swahili di sana, bahwa bahasa itu tidak mempunyai kalimat jelek, adanya hanya cantik. Jadi kalau orang itu jelek, makanya orang ini tidak cantik. Orang ini pinter, kata bodohnya nggak ada. Jadi ini pinter, ini tidak pinter. Itu di dalam bahasa. Jadi ini mungkin jinnya ini jin Afrika ini. Gaya bahasa dipakai. Ya, sebab dalam bahasa ada beberapa keistimewaan. Seperti dalam bahasa Indonesia tidak punya bentuk jamak. Mau diapain? Sehingga caranya dipaksakan harus dikatakan diulang-ulang. Orang, madrasah, buku-buku dan sebagainya. Atau dengan kalimat tambahan para, karena tidak punya bentuk jamak. Ketika saya terangkan, orang Arab pada kata, wah, aneh juga ya. Ya tidak aneh juga, itu bahasa kami kok. Jadi minas solihuna itu artinya di antara kami ada orang yang baik. Soleh itu orang yang baik. Kemudian dalam surat apa itu? Yang lainnya, wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Di sini artinya ya, itu artinya orang yang disukai Allah, orang yang diridhoi oleh Allah. Itu. Iya. Kemudian dalam surat Al-A'raf sendiri, da'awallaha rabbahuma lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ini mereka berdoa berdua suami istri kepada Allah, seandainya kami diberi anak yang sempurna. Saya itu anak yang sempurna, sing jejeg, yang sehat, yang sempurna, yang perkasa. Itu anak saya itu anak yang sempurna, artinya tidak ada cacatnya. Ini variasi bahasa semacam itu, sebelum kita mendefinisikan, itu harus diadakan suatu studi yang lengkap dulu. Aja pedumuni baik. Bapak sore ini kayaknya bisa ngimami tali. Nah, ini saya masalah. Anak soleh itu bisa ngimami tali, gitu, sabaran. Oke. Falamma alqaw dalam surat Yunus, falamma alqaw qala Musa ma jitum bihi sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ketika mereka melemparkan tambang-tambang mereka lalu menjadi ular, Musa mengatakan, qala Musa ma jitum bihi sihr. Apa yang kamu lakukan ini sihir semuanya, kata Nabi Musa, ini sihir gitu. Innallaha sayubtiluhu, nanti akan digagalkan oleh Allah, yaitu dengan cara Musa melemparkan tongkat dan menjadi ular. Innallaha la yuslihu amal mufsidin, maknanya Allah tidak akan membiarkan, bukan perbaiki, dia akan membiarkan, akan dimusnahkan semuanya. Ini variasi bahasa. Jadi kita mesti mewaspadai bahwa ketika kita salah memilih kata, maka definisi itu menjadi gagal. Itu. Innamal mu'minuna yahwa fa aslihu baina akhwaikum. Itu tadi sama mendamaikan artinya. Kemudian kita mesti lihat amal soleh dan iman di dalam Al-Quran itu satu paket. Keselamatan orang. Jadi tidak independen amal soleh mengantar ke mereka sampai selamat akhirat, tidak. Yang menyelamatkan itu keimanan sesungguhnya. Iman urusannya akhirat, soleh urusannya dunia. Iya kan? Seperti ini banyak sekali. Fa'amma man taba wa amina wa amila salihah. Orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, fa'asa an yakuna minal muflihin. Al-Qasas ayat 28.
Kemudian ayat lain, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati, selalu aminu wa amilus solihati, selalu berulang. Ila ladzina amanu wa amilus solihati, anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Itu amal soleh adalah mendukung, jadi di dunianya karena mereka beramal soleh menjadi senang, di akhiratnya selamat karena mereka beriman. Kalau orang soleh tidak beriman, masuk surga enggak? Kalau saya mengatakan orang Amerika soleh, tapi mereka tidak beriman, masuk surga enggak? Masuk surga enggak? Ya, itu kesalahannya. Jadi terminologi ini ternyata itu adalah pemahaman Islam dalam bahasa Indonesia, bukan dalam terminologi yang sebenarnya, kan gitu. Untuk lebih lanjut silakan nanti baca Al-Baqarah ayat yang menunjukkan variasi makna saleh ini yang bergabung dengan apa namanya, dengan iman dan saleh. Al-Baqarah 882, kemudian 287, Al-Imran 82, An-Nisa 3457, 132, kemudian 124, 173, Al-Maidah ayat 9, Al-Maidah ayat 93, Al-A'raf ayat 42, Surat Yunus ayat 4, Hud ayat 9, kemudian Ar-Ra'd ayat 29, Ibrahim ayat 24, Al-Isra 9, Al-Kahf 20, 30, dan banyak sekali. Ini semuanya mana saleh seperti itu. Kemudian saleh sendiri sesungguhnya itu yang mana kesolehan yang kita inginkan. Soleh yang diinginkan oleh para orang-orang yang solehin itu, para nabi itu adalah bukan soleh murni soleh, tapi kesolehan yang mendapat ridho Allah. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan bi'auzi'ani an amal bi'auzina an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Dan berilah kesempatan saya bisa beramal saleh yang engkau ridhoi. Dia kalau nggak diridhoi, ngapain itu? Sekarang saya mau nanya, ada orang bagi-bagi duit, bagi-bagi makanan, karena dia tujuannya untuk mendapatkan suara pemilihanku. Orang bagi duit saleh enggak? Saleh enggak? Saleh dong. Allah ridho enggak? Enggak. Lah ya, itu persoalannya. Nah, itu persoalannya. Jadi berarti kalau ada orang yang menolak menerima orang Amerika soleh, berarti dia belum paham makna soleh yang sesungguhnya. Karena sudah pada paradigma pertama bahwa soleh itu adalah sesuatu sikap keagamaan yang nantinya selamat sampai akhirat. Oh, amal soleh yang sesuai dengan syariat. Jadi pengertian amal soleh itu adalah syariat. Jadi ya ini kan masalahnya. Iya gini. Tadi saya perhatikan dari ayat-ayat itu. Ketika soleh itu sendiri tidak dikaitkan dengan jelas anak argo bahwa diberi kemenangan di dunia ini, warisinya. Nah, tetapi ketika berkaitan dengan akhirat, kalau tadi perhatikan semua ayat itu, soleh itu selalu diawali dengan keimanan. Artinya ketika kita itu ingin masuk surga, ya iman ya amal soleh. Permasalahannya jelas, kalau soleh saja yaitu dia mendapat dunia, tidak ada kaitan dengan akhirat. Yang ada akhirat adalah iman dan amal soleh. Nah sekarang orang imannya saja, solehnya kagak. Gimana tuh? Nah, karena itu yang bisa dilihat analog dan nabi itu
aman uang. Oke. Mari kita dengarkan firman Allah. Ada orang Arab datang menghadap Rasulullah. Mereka mengatakan qalu amanna. Nabi ditegur, bal qulu aslamna. Katakanlah kamu berislam, belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, sebagai reasoning, alasan Tuhan mengapa mereka baru berislam. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Secara syariat mereka sudah muslim, sudah sholat, sudah haji, sudah zakat, sudah macam-macam, tapi keimanannya belum masuk ke dalam hati mereka. Maka mereka adalah muslim tapi belum mukmin. Kita harus mengakui bahwa di tengah-tengah masyarakat kita menemui orang-orang sah sebagai muslim tapi sebagai mukmin belum. Jangan dikiranya iman dan Islam merupakan sesuatu yang satu. Ini dua paket berbeda. Ini iya. Oke, sekarang sudah kita melangkah supaya kita jangan stagnan. Oke, mari kita telusuri. Coba berikan contoh kepada saya. Ya. Pak Dr. Talib, contohkan kepada saya perbuatan seperti apakah yang masuk dalam kriteria salah itu. Ujung-ujungnya sembahyang. Ya baru anak itu bisa ngimami tahlil. Nah, jadi seorang tua yang mendoa Allah mudah-mudahan saya diberi anak yang soleh, dalam pikirannya dua anak sih jadi kiai. Wih, itu aja persoalannya. Itu kita telusuri seperti itu. Tetapi ketika soleh dalam bahasa Arab sungguhnya itu punya anak yang profesional. Maka Allah memberikan hak dunia ini kepada orang-orang yang profesional. Nah, ketika soleh dalam pikiran kita sembahyang, sedangkan soleh dalam pikiran saya profesional, maka Anda setuju nggak kalau kata soleh saya ganti aja dengan profesional, bahwa orang Amerika memimpin dunia karena mereka profesional? Setuju nggak? Nah, itu persoalannya. Jadi persoalan kita menolak bahwa profesional dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arabnya soleh. Itu persoalannya. Yang saya tanya, apa alasan Anda saya terjemahkan profesional dengan kata soleh, mengapa Anda menolak? Itu persoalannya. Ya, itu persoalannya. Jadi begini, satu terma itu diperebutkan oleh berbagai disiplin ilmu. Itu sudah terbiasa. Hakikat ketika dalam bahasan ilmu sorof maknanya lain. Hakikat dalam ilmu nahu maknanya lain. Hakikat dalam ilmu balaghah maknanya lain. Hakikat dalam ilmu tauhid maknanya lain. Hakikat dalam ilmu fisika artinya lain. Barangkali mah soleh wong karena sih soleh wong Indonesia itu tidak bersalah. Saya tidak mengatakan orang Amerika orang yang muslim, tidak. Nah, kalau profesional saya terjemahkan dengan muslim, ya jelas salah besar. Tapi kalau dengan kata soleh, ya dalam bahasa Arab, ya itulah makna soleh, artinya profesional. Jadi soleh bahasa Indonesia. Ekonomi lah ya. Iya, soleh bahasa Indonesia. Oke. Nah, kemudian ada hadis yang biasa diterangkan oleh banyak orang, soleh yang bersyarat itu, idza mata ibnu adam in qata'a amalu ila min salasin, sadaqatin jariyatin wa amalin salihin wa waladin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu.
Bukan hanya saleh saja, bisa saja orang itu punya anak yang saleh, tapi la yad'u lahu, tidak mendoakannya. Apa sebabnya? Karena bapaknya dilok ngopeni, bapaknya berak dewek baik, anak saleh saleh, doakan mbok tuane sing ngopeni. Terjadi kan?